Baiklah. Langsung mungkin ya Pak Langsung ya. ya. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan produksi kepada Bapak M.A. Nurholis MSN. Waktu dan tempat kami tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Salam terakhir saya mau katakan ini namanya salam Dawai dan salam samudra. Oke, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman komunitas-komunitas seni yang ada di Lombok Timur, yang ada di Mataram, Lombok Barat, Lombok Selatan, ataupun Lombok Tengah ya, dan Lombok Utara. Jadi memang kita tidak mengundang terlalu banyak Pak Staf Ahli Menko dan Pak Sekda dan Pak Kadis. Jadi kita membatasi, tetapi alhamdulillah antusiasnya juga cukup besar. Dan saya juga berterima kasih kepada rekan-rekan yang ada di Kementerian Pendidikan Kebudayaan karena telah mensupport acara ini juga, dan teman-teman dari Menko Maritim juga yang sudah mensupport kegiatan ini, teman-teman BNPT juga yang sudah menyempatkan hadir termasuk support bagi kami, dan teman-teman dari IKPGS tentunya yang di seluruh Lombok. Tepuk tangan. Lalu terima kasih juga untuk UNU NTB yang sudah menjadi tuan rumah bagi kita bersama untuk mengadakan kegiatan ini. Tentunya kegiatan ini tidak akan bisa berlangsung tanpa adanya dukungan dari berbagai lini yang telah kita sebutkan tadi. Dan sebelumnya juga saya ucapkan terima kasih yang mendalam kepada seniman-seniman tua kita ini, senior-senior kita yang masih menyempatkan hadir jauh-jauh dari Lombok Utara, jauh-jauh dari berbagai macam wilayah. Ada Maestro Prima juga di depan ini, luar biasa menyempatkan hadir di tengah kita. Tepuk tangan. Beliau sudah bermain penting gambus ini semenjak zaman tidak enak sudah, intinya begitu. Termasuk maestro-maestro yang di belakang juga yang di Lombok Utara. Dan sebelumnya perlu saya sampaikan teman-teman bahwa latar belakang kegiatan ini berlangsung sebetulnya hanya untuk mengikatkan silaturahmi kita bersama dalam satu wadah, yaitu IKPGS, Ikatan Keluarga Penting Gambus Sasak. Awal mula organisasi ini berdiri sebetulnya kegelisahan sih. Kenapa hingga hari ini seni dawai kita atau seni yang berpetik ya belum mendapatkan ruang yang merata. Jadi hari ini kita lihat bahwa teman-teman yang dari dawai belum mendapatkan ruang yang merata dibanding teman-teman yang dari perkusi. Jadi instrumen dawai ini sebetulnya menunjukkan bahwa suku Sasak merupakan bangsa yang maju. Orang-orang Sasak ini adalah orang-orang yang dulu pernah menaklukkan ganasnya gelombang samudra. Terbukti teman-teman, jadi secara folklore atau cerita rakyat yang diaminkan oleh seluruh pementing yang kita temui di lapangan, bahwa alat musik ini lahir dari dayung sampan. Artinya alat musik ini merupakan alat maritim yang lahir di tengah samudra oleh para pelaut-pelaut Sasak pada masa itu. Dan ini merupakan hal yang luar biasa. Pun dalam evolusi instrumen, atau kita berbicara sedikit dalam, bahwa alat petik ini merupakan evolusi terakhir daripada alat musik akustik yang kita kenal. Jadi diawali dengan perkusi, lalu ada alat tiup, dan petik dawai ini adalah yang terakhir.
Artinya setiap kebudayaan yang memiliki alat petik, berarti kebudayaan itu adalah kebudayaan yang maju, kebudayaan yang besar pada masanya. Dan kita orang-orang Sasak termasuk itu. Mari kita bersama-sama menjadi orang-orang Sasak yang bermental baja. Banggalah dengan kesasakan kita. Banggalah dengan ke-NTB-an kita. Berikan sesuatu untuk Indonesia. Berikan sesuatu untuk daerah Nusa Tenggara Barat. Dan berikan sesuatu untuk sekitar kita melalui gerakan seni dawai. Karena akan ada sangat banyak sebetulnya yang bisa kita lakukan. Kita bisa menjadi ujung tombak. Kita bisa menjadi stakeholder dalam sebuah pergerakan. Bangsa Sasak sudah cukup hari ini untuk mengekor. Kita sekarang harus jadi depan. Harus berikan tawaran semuanya. Bangsa Sasak harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai budaya yang besar, budaya yang agung. Orang-orang yang bermental baja, yang tidak malu dengan kesasakannya, yang pede aku dengan Sasak. Mungkin kurang lebihnya jika saya ada salah kata, saya memohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala dan saya sebagai makhluknya penuh dengan rasa hilaf. Jadi sebelum saya mengakhiri apa yang saya bicarakan ini, tauloka senamian orang tua sekalian dengan toa selapune saarak lek deriki tiang tunas ampura agung sinampura dewek tunas ampura, saya meminta maaf sedalam-dalamnya jika ada salah kata dan salah ucap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian tadi kita sudah dengarkan sambutan dari pimpinan produksi yang sudah membakar semangat kita ya untuk mengobarkan jiwa Sasak di dalam jiwa kita. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ibu Dr. Baik Mulyana MPDI selaku tuan rumah tempat penyelenggaraan Gundam Ikatan Keluarga Penting Gambus Sasak. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajmain. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Republik Indonesia, Bapak Komjen Pol Boy Rafli Amar. Alhamdulillah berkenan hadir beserta rombongan. Yang saya hormati Bapak Staf Ahli Menko Maritim Bidang Antropologi Budaya, Bapak Dr. Tukul. Yang saya hormati Ketua Majelis Adat Sasak, Bapak Lalu Bayu Nindya yang sekaligus juga Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kemudian hadir juga Pak Sekda Kabupaten Lombok Tengah, Bapak Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat Sasak yang alhamdulillah berkenan hadir. Ini ada senior saya juga, Bapak Lalu Prima Wiraputra. Alhamdulillah tokoh budayawan Sasak juga hadir. Kemudian yang saya cintai juga dan saya banggakan tentu saja adalah seniman musik tradisi yang alhamdulillah juga berkat izin Allah beliau-beliau ini berkenan bersilaturahim di Universitas Nahdlatul Ulama dan juga Pondok Pesantren NU Al-Mansyuriyah Ta'lim Sibian, dan hadir juga para seniman tradisi
anak-anakku semua santri di belakang yang saya cintai. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada siang hari ini saya sangat berbahagia sekali, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena hari ini adalah hari yang penuh berkah bagi kami, baik atas nama Pondok Pesantren NU Al-Mansyuriyah Ta'limus Sibyan maupun Universitas Nahdlatul Ulama. Ini Pak Kepala BNPT, kemudian Pak Staf Ahli, sebenarnya mungkin tadi dari Ketua Prodi saya, Pak Holis, sudah menyampaikan. Kami sebenarnya acara ini adalah silaturahim musyawarah informal biasa untuk bagaimana para seniman musik tradisi yang tentu saja sebagai warga negara, sebagai warga bangsa, tentu saja butuh apresiasi. Tetapi bagian kecil dari kita tentu mungkin tidak pernah terpikirkan bentuk apresiasi yang mungkin bisa kita berikan. Dan atas nama Rektor Universitas Nahdlatul Ulama dan juga hari ini juga diamanahkan sebagai pimpinan dan pengasuh Pondok Pesantren NU Al-Mansyuriyah ini, tentu saya sangat berbangga dan tentu saja mencoba memulai ikhtiar walaupun itu kecil untuk bagaimana silaturahim fikir ini, silaturahim fikir bisa melahirkan juga silaturahim amal, perbuatan, dan juga nanti tentu saja yang paling penting dari silaturahim hari ini adalah silaturahim ruh. Artinya bahwa jiwa-jiwa kita sebagai warga bangsa, sebagai warga Sasak, warga suku manapun itu memiliki ikatan yang tentu saja tidak bisa terpisahkan sebagai warga negara tercinta Republik Indonesia. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, saya ingin bercerita sedikit saja, izin Pak, bahwa pesantren ini adalah satu-satunya pesantren di Lombok Tengah bagian selatan yang alhamdulillah berkat keikhlasan dari para pendiri, tentu saja saya hanya meneruskan. Saya yakin dan saya percaya bahwa keikhlasan para pendiri itulah yang mungkin menghadirkan bapak-bapak semua, para tokoh ini, para ilmuwan, para cendekiawan, para alim, para soleh untuk senantiasa hadir di tempat ini. Sebagaimana saya iktibar bahwa tidak mungkin kita juga rindu datang ke berziarah ke Ka'bah kalau bukan karena keikhlasan pengorbanan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan saya pun percaya bahwa berkat keikhlasan dari para pendiri Pondok Pesantren NU Al-Mansyuriyah yang mengislamkan 3 kecamatan ini dari Islam Waktu Telu sampai dengan hari ini, tentu saja beliau sangat ikhlas dan mungkin, dan saya percaya itulah yang memanggil bapak-bapak untuk hadir di tempat ini. Dan alhamdulillah seluruh ulama-ulama Nusantara yang berada di bawah Jam'iyah Nahdlatul Ulama itu juga pernah dan berkenan silaturahim di tempat ini. Bukan karena kami, tetapi karena yang ada di belakang masjid itulah yang memanggil bapak-bapak ibu semua yang hadir di tempat ini. Kemudian yang kedua, apa hubungannya Universitas Nahdlatul Ulama dengan kegiatan ini? Tentu Universitas Nahdlatul Ulama yang baru 5 tahun berdiri dimandatkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama untuk bisa menjadi garda terdepan dalam mensyiarkan dan mengamalkan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Inilah yang penting, di mana kami bersepakat dengan para pendiri dari Universitas Nahdlatul Ulama, khususnya di NTB, kita mencita-citakan UNU itu menjadi kampus peradaban bangsa. Tidak mungkin seseorang atau kita melahirkan outcome dan output yang beradab kalau kita tidak memiliki iman, tidak memiliki ilmu, dan tidak memiliki amal. Nah, inilah yang sinergi antara iman, ilmu, dan amal yang kami yakini bisa membangun peradaban itu. Dan
salah satu wujud dari peradaban yang paling tentu saja yang bisa kami ikhtiarkan hari ini adalah bagaimana kami mensyukuri apa saja yang Allah sudah karuniakan kepada kita. Seperti saya hari ini sangat berbangga bahwa saya adalah orang yang terlahir di suku Sasak dan menjadi orang Sasak, tetapi kebanggaan saya tidak pernah luntur bahwa saya orang Sasak, saya Indonesia. Itulah yang disebut oleh para guru-guru kami di Nahdlatul Ulama, bagaimana Universitas Nahdlatul Ulama, bagaimana Nahdlatul Ulama bisa memperkuat apa yang disebut dengan identitas kultural kebangsaan kita. Saya orang Sasak, saya orang Bima, saya orang Mbojo, Samawa, mungkin juga ada orang Jawa, tetapi identitas kultural kewarganegaraan kita, saya Indonesia. Itulah yang menyatukan kita hari ini, dan Universitas Nahdlatul Ulama tidak saja berbicara saya ini orang NU, tetapi saya ini Indonesia. Ada dosen saya dari Palembang, mana tadi ada Ibu Indah dari Batu Raja. Oh iya dia ini juga yang MC. Kemudian ada dari Makassar, ada dari Bali, ada dari Solo, dari Bandung. Mahasiswa kami juga ada dari Timor Leste dan lain sebagainya. Tetapi yang menyatukan kami tetap itu adalah kebanggaan sebagai warga negara Indonesia. Kami Indonesia dan kami mencintai tanah air ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Terakhir sebagai pengingat kita di UNU senantiasa Pak Kepala BNPT senantiasa kami buat di situ ada satu yang diamanahkan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama, khususnya Buya Kiai Said. Dia bilang seperti ini, bagaimana caranya UNU melahirkan orang yang beradab. Tetap saja topi itu lebih tinggi dari kepala katanya. Artinya apa? Bagaimanapun kamu berilmu, kalau kamu tidak memiliki adab, maka tunggulah saat kehancuran. Nah itu. Kemudian yang kedua, tidak ada sejarah bagi orang yang tidak memiliki tanah air. Itulah sebenarnya substansi dari hubbul waton minal iman. Itu pesan dari Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama yang menjadi mandat besar bagi Universitas Nahdlatul Ulama. Bahwa menciptakan dan mencintai tanah air adalah mencintai kebudayaan Indonesia, mencintai identitas kultural kebangsaan kita yang paling real, paling konkret, dan dengan itu maka tentu saja mudah-mudahan nasionalisme kita tetap terjaga. Sekali lagi saya atas nama pimpinan Pondok Pesantren dan Rektor Universitas Nahdlatul Ulama menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Ibu yang hadir pada hari ini atas kekurangan dalam penyambutan, dalam pelaksanaan acara, dan juga saya berterima kasih atas perkenan Bapak Ibu semua, khususnya Bapak Kepala BNPT, kemudian Bapak Staf Ahli Menko Maritim. Alhamdulillah saya terima kasih kepada Mami Ketua Majelis Adat Sasak dan para tokoh sepuh yang berkenan hadir juga pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas sambutan hangatnya. Kita berlanjut ke sambutan berikutnya yang akan disampaikan oleh Kepala BNPT Republik Indonesia Badan Nasional Penanggulangan Terorisme kepada Bapak Komjen Pol Boy Rafli Ahmad. Kami bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in amma ba'du. Yang kita hormati, kita muliakan Ibu Rektor UNU sekaligus tentunya pengasuh dari Pondok Pesantren Mansyuriah
Taklimus Sibian beserta seluruh pengasuh Pondok Pesantren Civitas Akademika dari Universitas Nahdlatul Ulama, dan tentunya tamu-tamu terhormat kita, Bapak Staf Ahli dari Kemenko Maritim dan Investasi, Bapak Dr. Tukul, Bapak Sekda Lombok Barat, Bapak Kepala Dinas dari Provinsi, Bapak. Terima kasih. Kita baru dari rumah Pak Gubernur. Ada hajatan beliau. Tentunya juga dari seluruh tokoh adat, tokoh masyarakat dari suku Sasak yang ada di Lombok Tengah. Kemudian juga seluruh tamu undangan yang dari luar kota, ada dari Batu Raja ya, ada Wong Kito Gilo, Wong Kito Galo, aduh, salah, itu ada orang Batu Raja juga tuh, orang Oku, Kak Sopian tuh. Iya, kaget dia nyanyi. Dari BNPT ini ada Pak Dr. Aqua Dwi Payana. Nih, ada Marskal pertama Van. Ada Pak Kiai Haji Rafiuddin dari Banten. Wah, utusan dari Banten itu. Mau ikut nyanyi juga. Ada Pak Kepala Biro Perencanaan Pak Bang. Dan seluruh peserta dari IKPGS, Ikatan Keluarga Penting Gambus Sasak, yang saya hormati, saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita bisa bersilaturahim. Saya memang bertugas di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Tentu di sini bukan karena ada teroris ya datang. Di sini nggak ada teroris, benar kan? Jadi kita datang untuk silaturahim, membangun semangat ukhuwah Islamiyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah. Karena kemarin jumpa dengan Ibu Rektor di UNU, karena beliau bercerita hari ini akan ada lomba lagu-lagu masyarakat adat suku Sasak. Tanpa pikir panjang, selesai acara dengan Pak Menko Polhukam, beliau juga saya tinggal di Hotel Kila di Senggigi, langsung berangkat ke sini. Karena katanya undangannya jam 13. Pak Menko Polhukam masih ada di sana. Jadi kita langsung kemari dan melihat. Kali ini karena tentu di selain silaturahmi, saya juga melihat lomba lagu ini lagu adat. Gambus ya. Jadi ini adalah bagian dari budaya Indonesia. Budaya masyarakat Sasak merupakan kekayaan dari bangsa kita. Jadi dengan dilombakan ini tentu kita akan melihat bagaimana seniman-seniman gambus yang ada, yang tentunya ini merupakan hasanah kekayaan bangsa kita. Ini dalam rangka meningkatkan ketahanan budaya bangsa kita. Yang hari ini bangsa kita ini banyak sekali budaya-budaya yang tidak jelas masuk ke Indonesia, yang dilandaskan kepada pemikiran-pemikiran ideologi kekerasan apalagi. Padahal itu bukan jati diri bangsa kita. Bangsa kita adalah bangsa berbudaya, beradab luhur. Nilai-nilai luhur dilandaskan kepada akar budaya bangsa, dan utamanya tentu dengan dilandaskan kepada nilai-nilai luhur agama. Jadilah kita bangsa Indonesia hari ini bangsa yang senantiasa mengedepankan sikap kebersamaan, gotong royong dalam kebaikan. Oleh karena itu, kami dari BNPT hanya mengucapkan selamat
atas kegiatan lomba-lomba ini, dan yakinlah bahwa budaya bangsa yang kita miliki ini adalah kekayaan yang luar biasa. Ini kita bicara hanya di Lombok Tengah, tapi kalau kita kupas, kita urai dari Sabang sampai Merauke, ribuan budaya milik bangsa Indonesia yang merupakan jati diri bangsa kita yang sudah diwariskan oleh nenek moyang kita. Itulah yang harus terus kita pelihara dalam konteks kekinian kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana tentunya juga kita sadar dengan perbedaan-perbedaan yang ada ini tentunya merupakan sebuah kebinekaan bangsa Indonesia yang merupakan kebanggaan kita, yang patut kita lestarikan sepanjang masa, daripada budaya-budaya asing yang datang yang tidak mendidik. Apa saja yang tidak mendidik itu? Hari ini kan eranya keterbukaan informasi, sosial media begitu banyak yang menggunakan sampai desa-desa, banyak informasi yang juga tidak sesuai dengan akar budaya bangsa kita, nilai-nilai luhur bangsa kita. Jadi kita harus waspada, bahkan ada informasi-informasi yang mengajak kita untuk menjadi bangsa yang radikal, intoleran, padahal itu bukan jati diri bangsa Indonesia. Oleh karena itu, kita harus cegah, kita jaga, dan tentunya di bawah kepemimpinan umat Nahdlatul Ulama yang ada di NTB ini, kami yakin semua kita tetap menjaga ukhuwah yang tentu merupakan kewajiban kita. Jadi kami apresiasi, tentunya nanti kita saksikan bersama, namun khususnya saya sendiri nanti tidak akan sampai selesai, tapi teman-teman saya dari BNPT akan hadir di sini menyaksikan, dan mungkin nanti ada yang ikut bernyanyi juga. Jadi ada yang bernyanyi juga. Sebenarnya kita punya tadi satu artis juga dalam rombongan, tapi pesawatnya jam 2, Pak Sultan Jorgi. Jadi ada juga tadi sama-sama. Saya bilang kita mampir dulu ke sini, tapi rupanya langsung ke bandara. Jadi terima kasih atas silaturahim pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan untuk kita semua, melimpahkan kesehatan untuk kita semua. Kepada para santri, santriawati, tetap semangat belajar untuk menjadi orang yang hebat di negeri ini. Masa depan negara ini, masa depan bangsa ini juga di tangan para santri dan santriawan kita. Jadi belajarlah dengan sungguh-sungguh, kemudian pelihara semangat kecintaan kita kepada bangsa ini. Tadi Ibu Rektor sudah bilang, hubul waton minal iman. Itu adalah warisan leluhur dari ulama-ulama besar kita. Wabil khusus Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang tentunya di masanya telah berdakwah, bergerak, mengkonsolidasikan seluruh masyarakat untuk kemudian melahirkan bangsa Indonesia. Dan kita yang hidup pada era kekinian tentunya wajib memelihara semangat nilai-nilai itu, waspada terhadap hal-hal yang bisa membahayakan masyarakat dan bangsa kita. Itu saja, demikian. Terima kasih atas segala penyambutan pada hari ini. Sukses selalu. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya yakin di tempat ini bukan saya pribadi saja yang mengamini bahwa apa yang terlahir dari niat baik itu juga akan menghasilkan amal baik untuk kita semua, dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini bisa menambah juga kuatnya rasa nasionalisme kita. Oke, langsung lanjut ke sambutan yang terakhir.
dari staf ahli Menko Maritim dan Investasi Republik Indonesia pada Bapak Dr. Insinyur Tukul Ramyo MP 4 dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera. Namo Buddhaya. Salam kebajikan rahayu. Berbulan-bulan kita ngapalin itu, Pak Kepala. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya agak panjang, tapi biasanya selalu disebut Tukul Ramyo. Karena saya lahir di Jawa Timur, biasanya saya dipanggil Cak Ram. Cakram dong. Begitu sudah menikah, istri dipanggil Buram. Lah kok karena Buram? Setelah beberapa saat saya sempat mampir di Dharmasraya, saya mendapat gelar baru, Tuk Ram. Dipanggil Tuk Ram. Sebenarnya singkatan, Tukul Ramyo, Tuk Ram. Begitu saya sampai di NTB, dipanggil Pak D. Tua, oke. Pertama saya mengucapkan selamat dulu, Pak Kepala, saya izin ya Pak ya. Harusnya saya dulu baru Pak Kepala. Staf dulu baru Kepala ya Pak ya. Kepada Ibu Rektor, kepada Pemuda Samudra, Mas Nurholis, selamat atas diselenggaranya Gundem Musyawarah Budaya ya. Di hari ini tanggal 14. Saya waktu itu mendengarnya 15, ternyata 14. Saya ingin bercerita, juga saya mohon izin kepada puan tuan guru semua di sini, yang mulia para ketua-ketua, izin bicara, termasuk melaporkan kepada Pak Kepala ini, Pak Kepala BNPT. 1 tahun yang lalu ada tamu Bapak ke kantor, tidak main-main, dari masyarakat Eropa. Beliau ingin mempelajari. Mereka mengatakan begini, Eropa itu sudah menjadi satu masyarakat, yang namanya masyarakat ekonomi Eropa. Tetapi sulit sekali akur. Padahal mereka di satu benua, di satu daratan, gampang berkomunikasi. Indonesia 1375 lebih suku yang tersebar di sekian puluh pulau jauh-jauh. Kok aman-aman saja? Apa yang menjadi rahasia? Jangan tepuk tangan dulu, kalau tepuk tangan langsung turun ini kita. Jadi itu apa rahasianya Indonesia? Kami ingin belajar. Kok bisa sukunya lebih banyak dari bangsa Eropa, orangnya tersebar, tidak mengumpul seperti di Eropa? Ada memang gejolak-gejolak, tapi kita masih komit satu negara, satu pemerintahan. Apa ya? Nah, saya kemudian bincang-bincang dengan Dirjen Kebudayaan, Pak Iman Farid, beliau dan beberapa pakar. Mungkin rahasianya adalah ribuan tahun kita diselamatkan oleh bangsa-bangsa atau suku-suku atau etnik atau komunitas-komunitas yang hidup di pesisir, bukan di pegunungan, termasuk suku Sasak. Tepuk tangan dong. Nah, kenapa begitu Pak? Ternyata yang memiliki
toleransi hampir 10.000 tahun adalah bangsa-bangsa yang di pantai. Dan konon mereka karena mungkin Pak Boy, mungkin ya yang paling bisa kita jadikan contoh Bhinneka Tunggal Ika adalah di pesisir. Bhinneka, keberagaman itu fakta kita. Kita memang tidak satu. Kita banyak suku. Tetapi contoh Tunggal Ika di mana? Di pesisir, Pak. Terutama ketika menghadapi bencana yang sama, tidak pandang perempuan, laki, suku apa, menghadapi yang sama. Pesisir. Mereka lebih terbuka budayanya. Lebih mau bertoleran dengan yang lain. Itu pesisir. Nah, konon, ini konon. Ada kata yang Bung Karno selalu sampaikan. Dan sekarang menjadi basis pembangunan adalah gotong royong. Gotong kita tahu, menggotong. Royong, dari mana itu kata itu? Konon, dari sebuah bambu yang untuk memikul kapal bersama-sama ke laut. Gotong royong. Artinya, kata gotong royong asalnya dari bangsa pesisir termasuk Sasak. Nah, inilah yang sebetulnya mungkin juga bahwa budaya kita tidak hanya untuk peradaban, untuk menjadi pusat peradaban. Sekarang Pak Presiden sudah melihat bahwa budaya juga menjadi pusat inovasi, basis inovasi ekonomi kreatif. Tetapi juga budaya bisa menjadi basis untuk kedaulatan politik dan keamanan. Mudah-mudahan ini pesan untuk Pak Kepala BNPT itu. Dan ini yang harus kita jaga bersama-sama. Saya sebenarnya pengen ngomong banyak, tapi takut nanti Pak Kepala keburu pulang gitu ya. Jadi saya langsung saja berpesan terkait dengan acara kita hari ini. Penting dawai. Tadi saya sedikit mendengarkan ritme dari Pak yang disetel yang tadi menjadi musik pendahulu. Saya berpikir bahwa ini mungkin musik yang selalu saya curigai basis musik-musik sekarang, terutama ketika di zaman Leo Christie, itu ritmenya. Kalau kita ke Australia, Bapak, suku Aborigin itu hanya satu alat musik tiup, itu menjadi oleh-oleh amenitis pariwisata di setiap bandara. Apalagi ini yang memang harus menjadi itu. Saya ingin sebetulnya hampir mirip dengan kejadian Pak Kepala BNPT. Kebetulan kami juga punya acara di Bali sebetulnya Pak. Tapi begitu mendengar ada undangan dari pemuda samudra yang dari Lombok Tengah gitu ya. Wah, ini harus hadir. Karena ada pepatah mengatakan ramai kampung karena yang muda, aman kampung karena yang tua. Jadi mudah-mudahan nanti banyak sekali pemuda-pemuda yang akan meneruskan ini ke depan. Ini masih satu Lombok musyawarah sarasehan budaya. Kalau bisa tahun depan kita naikkan ke nasional karena banyak ternyata ada di tempat lain Pak. Dan mudah-mudahan Pak, ada seorang budayawan kawan kami mengatakan bahwa boleh jadi kita sekarang intoleran Pak ya, tidak toleransi kepada suku lain, kepada kepercayaan lain, kepada pemeluk lain, kepada orang yang berbeda dengan kita itu kok semakin tergerus gitu ya. Boleh jadi karena memang diperlukan jambore kebudayaan. Mudah-mudahan UNU NTB bisa menjadi nanti motor untuk jambore kebudayaan. Karena kita tidak lagi tak paham satu sama lain. Orang Madura ke Kalimantan ngomongnya seperti itu dikira marah Bapak.
Teman, akhirnya hilang leher. Masalah tidak paham lagi tentang kebudayaan. Ini yang harus kita rekatkan. Salah satunya adalah dengan musik. Ada 10 destinasi wisata yang diinginkan oleh Bapak Presiden yang menjadi 10 Bali baru. Kenapa tidak itu menjadi panggung-panggung kita di ke depan untuk selalu bermusyawarah, pementing berpindah satu ke yang lainnya, ya. Terakhir, bahwa saya sependapat, mudah-mudahan ini karena saya pendapat saya dapat oleh-oleh nanti. Ini Bapak, saya pesan, kemudian saya diberikan oleh-oleh. Mudah-mudahan nanti dapat penting saya. Tapi begini Pak, Pak Kepala BNPT, Pak Boy, ini perlu kolaborasi. Saya sangat senang tadi mendengar bahwa tahun depan ada kolaborasi antara musik etnik dengan musik-musik kontemporer. Satu lagi Pak, Tri Utami CS Krakato dan Maju, itu mereka sedang intens meneliti Borobudur Pak. Konon di Borobudur itu ada lebih dari 60 alat musik ada di situ. Dan yang sampai sekarang masih dimainkan sama. Yang ingin saya sampaikan, ada fragmen di situ, semua alat musik itu kumpul main bareng, ensemble. Jadi Bapak, mungkin kerajaan kita yang berusia lebih dari 600 tahun Sriwijaya, 500 tahun Majapahit, itu juga diamankan dengan musik. Mereka nggak akan nanya dulu ketika kumpul, agamamu apa ya? Saya nyembah ini, Nasaret. Wah nggak jadi, nggak mungkin. Jadi musik. Dan inilah yang ingin kita kembalikan menjadi Sound of Borobudur itu. Mudah-mudahan hari ini merupakan hari sejarah, kisah-kisah yang baik akan muncul di sini. Semoga pikiran baik terus bermunculan di segala penjuru. Semoga semua makhluk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swasti, Santi Santi Om. Rahayu. Terima kasih Bapak. Baiklah, dengan berakhirnya sambutan dari, saya juga punya panggilan sebenarnya. Kalau tadi misalkan dapat cakram, Buram ya. saya punya panggilan. Apa ini tuh? Gundam ini saya punya panggilan. Apa-apa? Keram. Keram apa? Artinya apa itu Pak? Kake. Kake. Kakeram, jadinya gitu. Ya. Kakeram. Singkatannya Kak ya. Dan saya nggak mau kalah Pak. Ya, apa? Karena di Palembang sendiri di Sumatera Selatan kaya akan batu bara. Saya ada sebutannya bara. Apa itu? Bang Rameo. Aduh. Singkatannya boleh dipakai. Oke, harus dipakai ya Pak ya. Mohon maaf nih Pak, dibecandain jadinya. Baiklah, kita beranjak ke acara selanjutnya. Iya, acara yang kita tunggu-tunggu sudah ada di depan mata. Mungkin sebelum itu informasi untuk Bang Ram. Bang Ram aja ya Pak ya. Bang Ram mendapatkan sebuah mobil. Oh bukan. Penting dari teman-teman Ikatan Keluarga Penting Gambus Sasak di Pulau Lombok ini. Langsung dapet Pak. Memaksa. Begitu. Oke, Langsung saja ya. Untuk persiapan dari Korwil Lombok Tengah. Dipersilakan untuk bersiap-siap dulu masuki panggung. Ada? Silakan. Kakek-kakek yang dari Korwil Lombok Tengah Iya, Lombok Tengah. untuk Mas. mengambil posisi ya. Ngambil posisi ya, Pak ya. Oh gitu. Kakek Kemur Jalil kami persilahkan. Wah, luar biasa sekali. Gagah banget ya dari sini. Baiklah, kita sambut. Inilah Kakek Kemur Jalil. Kemur Jalil
dari Lombok Tengah. Tepuk tangan dong. Sudah suara semua? Luar biasa nih Pak, lihat gambusnya ukuran 2 meter, nggak main-main. Jangan-jangan besok ada yang 4 meter gitu kan? Lebih tinggi dari sana. Iya betul. Besok dimainnya nggak gini lagi, tapi kayak main bass. Oke, main bass itu ya luar biasa. Mungkin Pak ini sebelum bercuap-cuap, bahasanya lucu ya, biasa ngondek. Mungkin ini informasi aja untuk tamu undangan sekalian. Ikatan Keluarga Penting Gambus Sasak di Pulau Lombok ini tidak hanya fokus di acara kita saja pada hari ini, tetapi kedepannya akan ada pementasan-pementasan orkestrasi bukan hanya di Pulau Lombok, tapi seluruh Nusa Tenggara Barat. Kasih penting sama Pak Anu. Gimana? Nanti ada mic-nya. Begitu. Nah, karena saya dapat bisikan-bisikan lagi, bukan hanya Bang Ram, Bara, tapi juga Bapak Boy mendapatkan oleh-oleh gambus ya dari kita juga, luar biasa. Ini aja. Nah, masih lama sepertinya. Gimana kalau kita wawancarai? Oke, boleh. Datang ya, fokus nggak nih bapaknya? Kita tanya-tanya dulu siapa namanya, dari mana untuk perkenalan kali ya. Mari Pak, siapa namanya Bapak? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi mohon maaf sebenarnya saya dari hari Minggu itu kurang sehat karena habis show di Sembalun Bumbung. Malam ini jam 9 saya di Jeruwaru. Jadi selama saya kenal musik ini dari tahun 2004. 2006-2007 ditinggalkan istri gara-gara saya hobi di sini, tapi tetap hari ini sampai besok jadi gelar haji tetap saya pemain gambus. Jadi ada sepetak sawah juga sempat saya tebus gara-gara ini, sempat menyelesaikan diploma 2 gara-gara main gambus. Anak sekolah juga insya Allah tembus juga gara-gara ini. Dan lagu yang kami rilis sudah 263 judul sampai hari ini. Terima kasih. Oke, ini sebenarnya juga bisa menjadi catatan bagi kita semua yang di sini ya. Semoga kedepannya juga lebih banyak perhatian dari semua kalangan untuk para seniman. Betul. Biar nggak pisah sama istri. Sebelum Baiklah, sudah siap sepertinya ya? belum Bang, belum. juga? Masih mau dicek-cek dulu. Wah, luar biasa, gimana bunyinya gambus terpanjang nih? Seharusnya dapat rekor gitu ya. Ada yang mau meter? Luar biasa. Apa satu kampung yang main? Jangan-jangan oh 2 orang. Besok tentunya kita akan saksikan ya. di Betul. acara yang selanjutnya. Oh, Boleh. Digitalisasi ya sekarang Pak ya. Baik, sepertinya sudah siap. betul. Mari kita sambut satu performance dari Ikatan Keluarga Penting Gambus Sasak Lombok Barat. Lombok Tengah. Mohon maaf, Lombok Tengah.
Mari. Oke. Selamat menyaksikan. Astaghfirullahaladzim Allazi la ilaha illa Huwal hayyul qayyum Wa atubu ilaih. Sorry agak kurang sehat. Spesial buat para dosen yang ikut memberikan semangat untuk kita di Lombok. Satu untuk kita semua, panas bumi Sasak. Gelombang manusia jamanane kalah dengan jogan. Gelombang manusia jamanane kalah dengan jogan. Wading ke tahun semeton menuju lumur. Wading ke tahun semeton menuju lumur. Dengan Nina jamanane kalah dengan mama. Nina jamanane kalah dengan mama. Beperintah semama. Sebeton kalahkan aku deh. Beperintah semama. Sebeton kalahkan aku deh. Wakanak sekolah jamanane matinya lingkang. Tidak untuk bondel ya. Wakanak sekolah jamanane matinya lingkang. Wading ke tahun Bapak guru ditibu guru. Wading ke tahun Bapak guru ditibu guru. Wadingan mama leh Malaysia bisa jari pokon. Wadingan mama leh Malaysia bisa jari pokon. Wading ke tahun deseninan matenge semes. Wading ke tahun deseninan matenge semes.
terakhir cita-cita saya agar bisa S1 di Universitas Nahdlatul Ulama. Demikian kurang lebih karena azan. Nanti kita sambung lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, luar biasa. Oke, untuk acara selanjutnya ini kita ada pemberian oleh-oleh Cindera mata. dan dilanjutkan dengan foto bersama ya. Betul sekali. Mari. Iya, belum. Baru kemudian nanti setelah istirahat menunggu sholat asar kita akan melanjutkan pertunjukan kita. Silakan kepada Bapak dan Ibu. Kita bisa bersama-sama foto bareng. Mana yang untuk Pak Dit? Belum. Ya, terus. Sembari diinformasikan lagi bahwasanya kita istirahat terlebih dahulu, kemudian disambung lagi setelah menunaikan sholat asar. Pementasan dari perwakilan tiap daerah. Terima kasih.